Allahu 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 Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya sudah berusaha hijrah dan suami saya ingin meminjam uang ke bank untuk membayar uang sewa tempat usahanya, dan saya sudah berjanji untuk tidak lagi memakan uang riba. Namun suami saya tetap kokoh. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Mohon nasihat. Anda harus mencari uang yang akan memberikan hutang kepada Anda. Jangan sampai termakan duit riba lagi. Ya. Anda harus memberikan keyakinan kepada uang itu supaya uang itu gak minjem duit. Kalau kita minjem duit dengan bank, hebat apalah usaha kita, habis buat bank baik, mayari bank baik. Kita yang susahnya, mereka yang lebih lemah. Susah, bukan sedikit uang yang terkurap bakul, gala-gala makin duit bank tadi. Saya mau bertanya, bolehkah kita mengazani bayi kita yang baru lahir lewat media HP, handphone? Karena kondisi saya lagi di luar kota dan istri saya mau melahirkan, dan kerjanya apa nih? Ugat. Darurat. Penting kawian. Terus juga, bolehkah kalau hari-hari bayi itu dikubur oleh orang lain, atau mau nunggu saya pulang ke kota saya? Mohon penjelasan. Kering. Hari-hari anak kau nunggu kau balik, kering. Jadi jangan cekak berpikir. Azan itu juga, kalau Anda lagi giant, darurat ini, Anda kerjalah pekerjaan Anda, silakan selesaikan pekerjaan Anda. Azan ini cukup istri Anda dapat. Oh, siapa yang dekat situ? Bidan situ ada, mertua ada. Siapa yang dekat itulah yang disuruh azan. Laju sahur anak nunggu kau. Tidak ada macam itu cara berpikir. Tak ada sesempit itu Islam. Ya, siapa yang ada, Boh? Boleh. Maaf Ustaz, ayo. Saya mau minta tolong biar saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Suami saya alhamdulillah sekarang baru berhijrah. Namun dia banyak menegur kesalahan-kesalahan saya yang agak keberatan, selalu membawa hadis. Menurut saya Ustaz, apakah itu terlalu atau bagaimana cara baiknya? Maaf Ustaz sebelumnya, suami saya masih dengan perlakuan sikap sebelum hijrah. Terima kasih sebelum atas jawabannya. Banyak melarang. Suami saya alhamdulillah sekarang baru berhijrah. Namun dia banyak menegur kesalahan-kesalahan saya yang saya agak keberatan, selalu membawa hadis. Kenapa? Kalau memang hadisnya ada, penjelasannya ada, lebih bagus. Berarti dia menegur Anda bukan dengan hawa nafsunya. Dia menegur dengan dalil hukum yang ada, benar. Nah, tapi kadang-kadang manusia ini ada siko merasa diri direwek yang benar. Itu yang tidak boleh. Merasa mentang-mentang dia tahu di hadis, mentang-mentang tahu di dalil, sangkonya dalil dia rewek yang ada, sehingga tidak mau menerima dalil orang lain. Itu yang kadang-kadang terjadi di masyarakat. Menganggap orang lain salah, dia itulah yang benar. Ini yang salah. Tapi kalau dia menegur Anda dengan dalil, itu sangat benar. Di antara kata non-muslim dan kafir itu kata mana yang lebih kasar? Kata berdasarkan pedoman Al-Quran.
Ya kalau nak diartikan bahasa masih lemah kafir. Kafir itu menunjukkan bahwa kau itu hati kau itu nolak yang digawa oleh Nabi Muhammad. Wong kafir itu adalah orang yang hatinya tertutup untuk menerima Al-Quran, untuk membenarkan Nabi Muhammad dan menerima syariat Islam. Hatinya tertutup. Yang hatinya tertutup itu namanya kafir. Kufur, orangnya kafir. Kalau non muslim, muslim itu artinya yang selamat, non itu artinya tidak. Jadi kalau non muslim berarti wong itu adalah orang yang tidak akan selamat. Ya cuman kadang-kadang tidak terti di bahasa, menganggap siapa yang bilang orang kafir saya tempeleng. Tangani lakuan tuh. Tak tangani malaikat. Ya yang nyebut orang kafir itu siapa? Allah. Kita terus kebaik. Bukan kita. Allah yang nunjuk gelar. Orang yang hatinya tertutup namanya kafir. Selesai. Itu juga cuma pendapat orang NU, sebagian NU. NU garis lurus tidak. Itu NU yang tercampur liberal. Pikiran-pikiran luar negeri. NU, orang-orang NU yang di dalamnya terpengaruh oleh pendidikan liberal. Kalau NU kayak Habib Tahir, Habib Taufik, kalau macam Gus Solah, tidak mungkin. Tetap dalam jalur NU yang benar. Ustaz nanya, kalau uang non muslim nyumbang masjid atau sedekah, cak itu hukumnya apa? Tidak apa. Kalau kita pembangunan masjid ada uang non muslim, mereka nunjuk minta tak boleh. Kita minta tak boleh. Kalau kita Islam minta itu nyatu ke martabat kita. Tapi kalau dia nunjuk tak apa. Dan uang-uang yang berbuat baik itu dibalas oleh Allah. Cuman uang kafir, orang kafir itu mereka dibalasnya di dunia. Maka itu orang-orang non muslim itu hidupnya mewah-mewah. Rumahnya bagus, kendaraannya hebat, pedagangnya laris. Seolah-olah macam mereka sukses. Ingat bahwa memang dunia ini tempat mereka. Di akhirat mereka tidak ada jatah lagi. Di akhirat mereka tidak ada dapat bagian. Sehingga di dunia inilah mereka disenangkan oleh Allah. Nah kalau kita ini di dunia dicukupi oleh Allah, harapan kita akhirat lebih bahagia. Saya mau bertanya, apakah doa ibu hamil selalu diijabah? Karena ketika istri saya nyumpai saya selalu kepada saya. Mungkin baik. Oh dia teraso. Ibu yang sedang hamil doanya terkabul dah. Karena dia ngaso. Yang disumpahkan ibu itu terjadi. Bisa jadi. Ada teman saya ini, dia udah jujur sampaikan apa adanya, tapi dipaksa untuk bersumpah kebohongan di atas Al-Quran, bersumpah demi Allah. Itu megang dosa, jangan dituruti. Ustaz, aku nak bertanya, itu di teras rumah aku ni galak ada ayam betelok, dan tahu ayam itu punya siapa. Soalnya tetangga aku ni ada ayam galak. Kira-kira man aku makan terus ayam itu tidak boleh. Karena anda tahu bahwa itu kan anda tidak merasa miaro ayam. Karena anda tidak merasa miaro ayam tadi tidak bisa dikatakan itu ayam anda. Jadi untuk dimakan tidak diperbolehkan. Terus dibalikkan. Apa hukumnya seorang nabi baru diminta uang oleh nabi yang lain saat masuk ke sel penjara?
sedang petugas lapas mengetahuinya dan membiarkannya zalim, haram. Tekan menekan pemaksaan hukumnya haram. Ini pihak lapas harus mengatasinya. Apa hukumnya haji dengan cara kredit dengan syarat uang muka 5 juta langsung diberangkatkan dan sisanya dicicil sampai lunas 35 juta. Kalau buntu jangan banyak kasar. Pergi haji itu bagi yang mampu. Jadi sudah mampu niat. Kalau nak utang-utang berarti belum mampu. Apa hukumnya bekerja di permodalan nasional? Penanaman modal, Pak. Bukan penanaman modal. Tak saham itu. Hah? Tak penanaman saham itu, modal. Ya kalau selagi permodalan perdagangan itu tidak ada unsur ribanya boleh. Kalau ada unsur ribanya tetap haram. Apa hukumnya imam yang membaca surat terlalu panjang sampai makmum tidak khusyuk dalam sholat, tinggal ke? Ya hukum sholatnya sah, tapi termasuk zalim. Sekarang pertanyaan itu kan ada dua. Sekarang apa memang imam itu bacaannya panjang atau memang makmumnya males? Kalau bacaannya bagus, fasahanya bagus, hurufnya bagus, maconya lemak, dengernya, tidak mungkin lah. Tapi kalau memang yang maconya tidak lemak, lantas yang makmumnya juga males-malesan, maka itu diajarkan oleh Nabi khairul umur awsatuha, sebaik-baik pekerjaan itu pertengahan. Waktu itu saya mengambil borongan sama istri saya. Saat saya berhenti sebentar untuk mengelap anu saya dan istri, tapi terlihat ada warna merah. Saya mau berhenti melanjutkannya, takut kalau itu darah haid. Tapi istri saya marah kalau dihentikan. Dan terpaksa saya lanjutkan. Tapi saya metukan di luar, enggak di dalam. Jadi hukumnya berdasarkan kami. Kalau memang jelas istri Anda dalam keadaan haid, hukumnya haram. Kalau memang itu setelahnya Anda tahu itu darah haid, hukumnya haram dan Anda harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa shaykhina ya ghafur. Allahumma qul hajja min sayyidina min hajji musnawi. Allahumma ighfir lana rabbana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa'fu 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawil halana ila ahsanil hal bihawlika wa quwwatika ya aziz ya muta'al. Allahumma ij'alhuma ra'isana wa imamuna. Allahumma ij'al Prabowo Subianto wa Ari Sandiaga Uno ra'isuna. Allahumma iftah qulubal muslimin yuhibbu ilayhi ma ya arhamar rahimin waj'al watana baladina qutbatan wa sahra bil muslimin. Ya baladana ya Rabb baldatan mutmainnatan ya arhamar rahimin, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.